your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out. Bagaimana latar belakang SMP Muhammadiyah ini berdiri, Pak? Iya. Latar belakang dari berdirinya SMP. Baik. Ya, kalau perguruan Muhammadiyah itu memang sejak kurang lebih tahun 60-an itu sudah berdiri. Memang dulu berkembang, dulu namanya itu Pendidikan Guru Agama, jadi PGA Muhammadiyah itu sudah lama ada, yaitu di desa Mindi sana, dekat stasiun Porong. Lalu seiring berkembangnya waktu lalu berkembang, ya, ada jenjang pendidikan di Muhammadiyah semuanya insya Allah lengkap mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, memang ya kalau latar belakang berdirinya amal usaha pendidikan yaitu sekolah Muhammadiyah ya semuanya sama. Yang adalah sekolah ini kan salah satu sarana untuk dakwahnya Muhammadiyah memang. Sarana dakwah Muhammadiyah untuk mencetak kader-kadernya dia melalui pendidikan karena memang dakwahnya Muhammadiyah ini ya awal mulanya salah satu metode yang digunakan oleh pendiri Muhammadiyah yang diamanahkan melalui sekolah. Melalui sekolah, mendirikan sekolah ya sama, latar belakangnya semuanya sama. Dan warga Muhammadiyah di Porong pada zaman itu ada termasuk Porong ini termasuk warga Muhammadiyahnya yang terbanyak di tahun itu 70-80 sampai ya penghujung 90-an itu termasuk warga Muhammadiyah yang banyak. Nah, maka kaum amal usaha Muhammadiyah itu juga penting untuk didirikan. Dan secara letak geografis sekolah ini juga ada sejarahnya. Kalau dulu itu kan di desa Mindi sana, di sebelah timurnya Jalan Raya Porong, lalu ada peristiwa Lumpur Lapindo itu sehingga terdampak dan akhirnya ya, sekitar tahun 2014 mulailah berdiri gedung ini. Jadi proses sebelumnya yang mulai sejak ada lumpur itu ya, 2012 sudah mulai persiapan untuk akan relokasi ke sini ke Desa Maju, Dusun Pojok ini. Dan 2014 lah baru terrealisasi gedung sekolahnya. Lalu pindah ke sini dimulai dari tingkat SD, SMP, terakhir di 2015 SMA ikut pindah ke sini. Dan awalnya gedung ini yang kita tempati ini satu gedung ini untuk 3 lembaga sekaligus, 3 jenjang SD, SMP, SMA di lantai 3. Baru dievaluasi oleh pimpinan daerah, diadakanlah pengembangan secara sarana, yaitu memisahkan gedung SD, SMP, SMA untuk sendiri-sendiri. Itu perjalanan pindahnya ke sini. Kalau memang sejarah berdirinya ya sama saya kira di mana-mana. Namanya awal usaha Muhammadiyah ini kan juga salah satu media dakwahnya Persatuan Muhammadiyah yang terbelakang itu ya sesuai dengan bagaimana pendiri Muhammadiyah dulu mendirikan sekolah. Karena di Porong warga Muhammadiyah banyak. Di Sidoarjo termasuk yang terbanyak dulu itu adalah di Porong. Dan Muhammadiyah yang termasuk usianya tua. Ya, meskipun seiring berjalannya waktu para penduduk itu juga banyak yang berpindah, sehingga sekarang pun kalau dibandingkan lagi di ranking di Sidoarjo ya bukan lagi akan banyak, bahkan sudah mulai minor. Karena di daerah yang lain juga sudah mulai berkembang seperti Tulangan, Sepanjang, Sidoarjo sendiri, Candi, Tanggulangan sudah mulai banyak. Dan tokoh-tokoh di Jawa Timur, ya, di Sidoarjo bahkan di Jawa Timur itu juga banyak dulu memang alumni perguruan Muhammadiyah Porong yang menyebar kemana-mana. Dulu banyak tokoh-tokoh yang dari sini. Ya, itu latar belakangnya. Itu pas pindah itu kendalanya apa aja, Pak? Pas mau pindah ke sini? Mau pindah ke sini ya namanya sebuah musibah ya pasti itu adalah sebuah tantangan, sebuah kendala yang harus kita hadapi. Ya banyak mulai dari kita mencari lahan itu kan juga butuh effort ya, butuh usaha tersendiri menentukan lahan di mana. Lalu biaya yang diberikan oleh Lapindo ketika itu sebagai ganti relokasi itu kan juga
tentunya bisa digunakan untuk membeli tanah, tapi belum cukup untuk mendirikan gedung sekolah. Karena tanah yang kita beli itu tidak bisa, karena dulu lahan sawah, ya, istilahnya lahan basah, lahan hijau, itu juga warga tidak mau membeli jika hanya sedikit, maka harus minimal membeli 42 petak, 40 petak, soalnya ini milik 40 orang. Jadi ketika dibeli seluas 1 hektar ini baru warga mau melepas. Maka dengan biaya yang dana yang ada itu ternyata kita tidak bisa membeli tanah sedikit, tapi harus langsung 1 hektar. Sehingga itu biaya banyak terfokuskan, teralokasikan untuk pengadaan lahan. Baru pimpinan cabang dan juga warga Muhammadiyah di Porong semuanya berjuang lagi untuk mewujudkan gedungnya. Yang banyak perjuangan, banyak kalau kendala ya hanya itu saja. Tapi kendala kan bukan berarti sesuatu yang menghambat lalu terhambat itu berhenti, tidak. Di Muhammadiyah itu segala hambatan itu adalah sebuah seni perjuangan, semuanya harus dihadapi, dan semakin kita berusaha itu sungguh-sungguh dalam menghadapi kendala, disitulah semakin ditunjukkan solusinya. Ya itu. Kalau di pendidikan beragama dulu itu dari TK sampai SMA juga. Gimana? Kan dulu kan pendidikan beragama sih namanya. Oh iya, pendidikan guru agama itu setingkat SMA. Oh, SMA. Iya. Berarti ini diresmikan sama didirikannya tahun 2014 sendiri. Kalau perpindahannya ke sini itu 2014. Sedangkan berdirinya ini sudah lama, sejak tahun 60-an. Saya juga kurang tahu persis itu di tahun berapa, karena sejarah itu saksi-saksi sejarah juga sudah mulai berkurang. Tahun 66 sudah ada perguruan Muhammadiyah ini. Ini gedungnya diresmikan itu pada tanggal berapa, Pak? Meresmikan gedung ini yaitu di tahun 2014 itu. Resmi bisa digunakan ya, insya Allah di tahun ajaran ya Juni 2014 sudah digunakan, diresmikan. Terus cita-cita terbentuknya SMP Porong Muhammadiyah ini apa, Pak? Ya tentunya cita-cita mendirikan ya tujuan dari adanya pendidikan di jenjang SMP ini khususnya. Dan tentunya kita sebagai penyelenggara pendidikan yang baik dan juga menjadi pusat dakwah. Nah kita di sini jadi ada semacam milestone, yaitu ada langkah-langkah ke depan yang menjadi sebuah cita-cita kita di sini, yaitu membentuk sekolah ini, perguruan ini, yaitu benar-benar menjadi sebuah pusat dakwah yang artinya yaitu melahirkan alumni-alumni yang benar-benar siap untuk berdakwah dan menjadi kadernya Muhammadiyah. Makanya setiap tahun pasti kita harus mengevaluasi yang namanya kurikulum, program sebagainya. Maka di tahun ini pun kita mengkonversi kegiatan belajar mengajar yang di tahun akan datang itu kita bentuk sebagai sistem yaitu boarding school, pesantren. Itu sebagai juga langkah yang harus kita jalankan, langkah yang harus kita lalui untuk mengembangkan ya, supaya anak-anak ini siswa-siswi lebih mudah dan lebih banyak bekal belajarnya dibanding dengan hanya sekedar sekolah full day. Karena Muhammadiyah ini kan punya misi yaitu al-Islam ke Muhammadiyahan, dan bahasa Arab dengan kurikulumnya itu kan harus maksimal. Kalau model pembelajarannya itu bagaimana, Pak? Model pembelajaran di SMP Model pembelajaran ke Muhammadiyahnya, Pak. Model pembelajaran ke Muhammadiyahan ya tentunya ya kita blended ya, semuanya itu kalau model ya kita mengaplikasikan berbagai macam metode yang itu sangat memungkinkan kita lakukan. Jadi kalau untuk ke Muhammadiyahan ya khususnya itu kan Kemuhammadiyahan itu ada kalanya dia dipandang sebagai pelajaran sejarah yang harus dimengerti oleh warga Muhammadiyah. Ada kalanya pelajaran Muhammadiyah itu adalah penanaman nilai dan mental. Ada kalanya Muhammadiyah itu adalah sebuah pelajaran yang harus diketahui, yaitu sebagai bekal anak untuk supaya bisa berwawasan ke depan. Ya, maka itu Kemuhammadiyahan ini tidak bisa disandingkan atau diklasifikasi seperti pelajaran yang lain.
Kalau sejarah ya sejarah Indonesia. Nah, Muhammadiyah ini lengkap, ada sejarahnya yang harus diketahui supaya anak punya semangat juang dan mengenal apa itu Muhammadiyah. Untuk mengenalkan sejarah ya kadang kita gunakan, sekarang kita sudah metode digital, literasi digital itu sudah mudah didapat. Ya, kita ajak mereka untuk literasi digital melalui movie, ya, film sejarah Muhammadiyah. Lalu juga kemuhammadiyahan perlu digali, yaitu penanaman nilai. Ya, maka anak-anak juga harus kita libatkan langsung dalam pembelajaran itu. Karena kan dalam kemuhammadiyahan kan ada pematan keyakinan, lalu juga ada pedoman hidup warga Muhammadiyah. Nah, itu pun juga banyak hal yang harus kita lakukan, banyak metode yang harus kita terapkan, karena Muhammadiyah ini bukan pelajaran dibilang sejarah, ya ada sejarahnya, dikatakan itu adalah sains, ya ada sains, pendidikan karakter juga ada. Nah, itulah kompleksnya pembelajaran kemuhammadiyahan. Jadi, bagaimana cara sekolah ini mengenalkan gimana ya? Caranya sekolah ini buat apa, kenalin ke calon muridnya itu bagaimana Pak? Kayak oh iya, dapat tuh. untuk ya istilahnya kita mempromosikan sekolah gitu ya, mensiarkan kepada calon peserta didik supaya mereka tertarik dan komitmen untuk belajar di sini. Ya banyak cara. Pertama ya tentu di era digital kita harus manfaatkan media sosial tersebut. Jadi kita membuat konten-konten yang bisa dijangkau oleh orang banyak, mengenalkan apa sih yang ada di sekolah kita ini. Ya, setiap kegiatan itu tidak boleh hanya berlangsung di dalam sekolah tanpa diketahui orang lain. Jadi setiap kegiatan apapun itu harus dikemas dan dibuat dalam sebuah konten dalam sosial media, dan itu juga harus disebarluaskan. Tuh. Lalu juga kegiatan-kegiatan sosial, kita menjangkau orang banyak, masyarakat, ya bakti sosial, kita adakan berbagi, termasuk itu adalah kewajiban kita kan, saling berbagi kepada orang lain, tapi itu juga sebagai syiar, kita tampilkan identitas kita sebagai pelajar Muhammadiyah. Lalu juga mulai dari menjalin kerjasama dengan jamaah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dalam event pengajian, mereka juga kita jalin kerjasama, mereka juga punya tanggung jawab. Mereka juga punya rasa kepemilikan atas sekolah ini, maka punya tanggung jawab juga untuk mengenalkan sekolah ini kepada ya masyarakat di sekitarnya. Terus membuat beberapa kegiatan kayak event-event yang dimana itu melibatkan orang lain, seperti festival. Kita mengundang sekolah-sekolah sekitar untuk katakan turnamen futsal, seni, itu kita adakan di sekolah ini. Itu ketika di era sebelum COVID, kalau sudah di pandemi ini ya semuanya kita kerjakan sebagian besar itu melalui media sosial. Bahkan lomba pun, festival pun kita laksanakan ya secara online. Terus melibatkan anak-anak, melibatkan murid dalam kegiatan kemasyarakatan, itu supaya lebih dikenal. Biasanya kegiatan kemuhammadiyahan itu yang rutin dilakukan apa aja Pak? Muhammadiyah ya memperingati milad, terus kajian rutin bulanan Ahad pagi kedua. Untuk anak-anak itu ada kegiatan pesantren weekend. Memang salah satu kontennya adalah menanamkan pendidikan kemuhammadiyahan. Itu adalah Jumat mereka tidak pulang, dan pulangnya itu Sabtu pagi. Karena juga di pekan kedua dia Jumatnya pulang, Sabtu siang dia harus check in dan pulangnya Ahad pagi. Setelah pengajian Ahad pagi di pimpinan cabang itu. Itu untuk semua jenjang Pak? Iya, semua jenjang. Nah, maka di momen-momen pesantren weekend itulah kadang kita mengundang teman-teman dari Muhammadiyah untuk memberi wawasan kepada anak-anak, diskusi, sharing, dialog, seperti dari IPM daerah, bahkan IPM wilayah pun juga pernah kita undang ke sini supaya untuk mengenalkan kepada anak-anak itu tentang keorganisasian pelajar. Karena kita undang pimpinan cabang untuk supaya anak-anak ini mengenal kemuhammadiyahan langsung daripada sumbernya. Visi dan misi sekolahnya. Iya, kalau visi
Itu adalah kita ingin mengembangkan sekolah ini yang mempunyai dasar, yaitu yang pertama Islami, itu sudah pasti karena kita Muhammadiyah harus Islami, lalu beradab. Adab di sini bukan hanya sebatas akhlak atau sopan santun, tapi adab ini adalah dalam makna pendidikan takdib, yaitu adab yang mengandung 3 unsur, yaitu iman, ilmu, dan amal. Jadi supaya siswa itu dalam berilmu itu harus berlandaskan iman, dan dalam beramal itu juga harus berlandaskan ilmu. Jadi Islami, beradab, dan berwawasan global. Wawasan global ini kan sudah menjadi kebutuhan, meskipun anak kita hidup di kampung, hidup di desa, tapi kan tidak boleh hanya punya wawasan hanya sebatas tempat tinggal kita. Wawasan kita harus mendunia. Misinya yang tadi. Ya, jadi ya misi itu kan penjabaran daripada 3 poin tadi, yang tentunya menyelenggarakan sarana pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam, lalu mengintegrasikan iman, ilmu, ya, dan amal dalam sebuah kerangka adab tadi. Jadi mencetak generasi itu yang bisa mengamalkan ilmunya, dan ilmunya itu berlandaskan keimanan, dan juga menjadikan sebuah memberikan pengalaman belajar yang orientasinya adalah kepada wawasan global. Sudah.